Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video edukasi Tentang digitalisasi kearsipan dan rekam medis di era transformasi digital. Pengertian arsip elektronik. Arsip elektronik merupakan arsip yang dibuat, disimpan, dan dikelola dalam bentuk digital menggunakan sistem elektronik. Dalam pelayanan kesehatan, arsip elektronik dikenal sebagai rekam medis elektronik atau RME yang berisi seluruh informasi pelayanan pasien. Manfaat digitalisasi arsip kesehatan. Digitalisasi arsip kesehatan memberikan berbagai manfaat dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah mempercepat akses data pasien sehingga tenaga kesehatan tidak perlu lagi mencari berkas secara manual. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi pelayanan. Contoh penerapan arsip elektronik. Contohnya adalah penggunaan rekam medis elektronik yang memungkinkan data pasien dicatat dan disimpan secara digital. Selain itu, banyak fasilitas kesehatan yang telah menerapkan pendaftaran pasien secara online untuk mempermudah proses registrasi. Pemerintah juga mengembangkan platform Satu Sehat yang berfungsi mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pengendalian sistem berbasis komputer. Pengendalian umum atau general control. Contohnya pengaturan hak akses pengguna, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan yang terakhir pelatihan pengguna sistem. Dan adapun pengendalian aplikasi atau application control. Contohnya validasi data saat input, penggunaan username dan password, audit trial atau jejak aktivitas pengguna, dan yang terakhir verifikasi data pasien. Dan adapun keamanan data pasien, upaya menjaga kerahasiaan, enkripsi data, hak akses terbatas, autentikasi pengguna, firewall dan antivirus, dan yang terakhir backup rutin. Dan adapun risiko kebocoran data, serangan cyber atau hacking, penyalahgunaan akses oleh petugas, kehilangan perangkat penyimpanan, dan kesalahan manusia atau human error. Alur rekam medis. Alur rekam medis adalah rangkaian proses pengelolaan data kesehatan pasien, mulai dari pendaftaran di loket, pencatatan pemeriksaan oleh dokter, pengolahan kode penyakit oleh petugas, hingga penyimpanan berkas secara aman agar mudah digunakan kembali saat pasien berobat lagi. Yang pertama, alur pasien rawat jalan, dimulai dengan registrasi pasien dengan melakukan pendaftaran, kemudian pelayanan kesehatan, pencatatan rekam medis, dan penyimpanan dokumen rekam medis. Yang kedua, alur pasien rawat inap, dimulai dari penerimaan pasien dengan didaftarkan dan ditempatkan di ruang perawatan, kemudian pencatatan perkembangan pasien, pembuatan resume medis, dan yang terakhir penyimpanan rekam medis. Yang ketiga, alur pelayanan IGD, yaitu 3H, penentuan prioritas pelayanan, kemudian pelayanan darurat, yaitu pasien memperoleh tindakan medis, pencatatan pelayanan, dan tindak lanjut pasien, apakah pasien dirawat inap, dirujuk, atau dipulangkan sesuai kondisi. Selanjutnya, registrasi hingga penyimpanan dokumen, dimulai dengan identifikasi pasien, memastikan identitas pasien sesuai dengan data yang dimiliki, kemudian pendokumentasian pelayanan. Semua pelayanan yang diberikan harus dicatat secara lengkap, kemudian analisis kelengkapan. Rekam medis diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada data yang kurang. Dan yang terakhir, filing atau penyimpanan. Rekam medis disimpan sesuai sistem yang digunakan oleh fasilitas kesehatan. Penamaan dan penomoran rekam medis. Sistem penamaan pasien menggunakan identitas resmi nama pasien ditulis sesuai dokumen identitas yang sah, menghindari kesalahan identifikasi, yaitu penamaan yang benar membantu mencegah tertukarnya data pasien, menjamin ketepatan data, seluruh pelayanan yang diberikan tercatat pada pasien yang tepat. Jenis penomoran rekam medis. Unit numbering system, satu pasien memiliki satu nomor rekam medis untuk seluruh kunjungan pelayanan. Serial numbering system, setiap kunjungan pasien diberikan satu rekam medis yang berbeda. Serial unit numbering system, kombinasi antara sistem serial dan sistem unit. Risiko duplikasi data pasien. Nomor rekam medis ganda, yaitu satu pasien memiliki lebih dari satu nomor rekam medis. Riwayat pelayanan tidak lengkap,
yaitu informasi pasien dapat tersebar pada beberapa berkas yang berbeda. Risiko kesalahan pelayanan, yaitu tenaga kesehatan dapat mengalami kesulitan dalam melihat riwayat pasien secara menyeluruh. Retensi dan pemusnahan rekam medis. Tujuan retensi. Yang pertama, memisahkan arsip aktif dan inaktif. Retensi dilakukan untuk mengelompokkan rekam medis berdasarkan tingkat penggunaannya. Arsip yang masih sering digunakan disebut arsip aktif, sedangkan arsip yang sudah jarang digunakan dipindahkan menjadi arsip inaktif. Yang kedua, menghemat ruang penyimpanan. Dengan memindahkan arsip inaktif ke tempat penyimpanan khusus, ruang penyimpanan aktif menjadi lebih luas dan tertata sehingga memudahkan pencarian dokumen yang masih sering digunakan. Yang ketiga, pengelolaan arsip. Retensi membantu petugas dalam mengelola dokumen rekam medis secara lebih teratur, efektif, dan efisien sesuai dengan masa simpan yang telah ditentukan. Dasar pelaksanaan retensi. Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022, peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis, termasuk penyimpanan dan pemusnahan dokumen rekam medis. Yang kedua, kebijakan fasilitas kesehatan. Setiap fasilitas kesehatan memiliki prosedur dan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan retensi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, nilai guna dokumen. Sebelum dilakukan retensi atau pemusnahan, dokumen dinilai berdasarkan nilai administratif, hukum, medis, pendidikan, maupun penelitian untuk menentukan apakah masih perlu disimpan. Tahapan pemusnahan arsip medis. Yang pertama, identifikasi arsip. Yang kedua, penilaian arsip. Yang ketiga, pelaksanaan pemusnahan arsip. Yang keempat, pembuatan berita acara. Selanjutnya, tantangan digitalisasi. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya manusia. Kemampuan teknologi yang berbeda, seperti tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang sama dalam penggunaan sistem digital. Kebutuhan pelatihan, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar pengguna dapat mengoperasikan sistem secara optimal. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Keterbatasan perangkat seperti komputer dan perangkat pendukung yang belum tersedia secara merata. Jaringan internet, kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, keamanan data, seperti perlindungan kerahasiaan pasien dan ancaman terhadap sistem seperti gangguan sistem data. Yang keempat, adaptasi tenaga kesehatan. Perubahan budaya kerja, peningkatan penerimaan pengguna, seperti dukungan dan pendampingan diperlukan. Yang kelima, regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap Permenkes seperti implementasi rekam medis elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan data pribadi seperti pengelolaan data pasien harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan informasi. Nah, yang ketujuh, solusi dan rekomendasi. Yang pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, seperti pelatihan berkala, pendampingan implementasi. Yang kedua, infrastruktur, penyediaan perangkat yang memadai, peningkatan kualitas jaringan, memastikan sistem dapat diakses secara optimal. Yang ketiga, penguatan keamanan data, seperti pengaturan hak akses, pencadangan data. Yang keempat, penguatan tata kelola, seperti penyusunan SOP. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan dan regulasi yang berlaku.